Perkenalkan, nama saya September Aurelia Beni dengan NIM E1051221050. Di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 2 tentang politik dan kebijakan publik untuk memenuhi tugas UAS saya dengan dosen pengampu Bapak Firdaus. Yang pertama, konsep-konsep politik. Politik merupakan suatu konsep yang nyata dan tidak mudah untuk didefinisikan secara sederhana. Asal kata politik berasal dari bahasa Yunani, polis yang berarti kota, dan dikembangkan oleh para pemikir besar seperti Aristoteles. Menurut Aristoteles, politik adalah usaha untuk mencapai kota terbaik yang melibatkan analisis terhadap sistem politik dan kehidupan warga negara, serta membahas tentang kebaikan bersama dalam masyarakat. Hal ini mencakup kesepakatan antara warga negara untuk membangun sistem yang baik bagi semua pihak. Para ahli politik seperti Salto dan J. Barents menjelaskan bahwa ilmu politik mempelajari negara, tujuannya, serta lembaga-lembaga yang berfungsi untuk mencapainya. Politik juga sangat berkaitan dengan kekuasaan yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan negara, seperti yang diungkapkan oleh Delia, Noer, dan Fleteim. Dalam konteks ini, politik adalah ilmu yang mempelajari pembentukan, pembagian, dan penggunaan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat. Aristoteles juga mengemukakan pentingnya warga negara dalam kehidupan politik yang menuntut adanya keseragaman nilai dan tujuan. Oleh karena itu, negara perlu melembagakan kebijakan publik untuk menciptakan norma-norma yang mengikat masyarakat. David Easton menambahkan bahwa ilmu politik juga berkaitan dengan terbentuknya kebijakan publik yang merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Proses ini melibatkan langkah-langkah seperti merumuskan masalah, mengevaluasi alternatif kebijakan, dan akhirnya mengambil keputusan. Menurut Mariam Budiarjo, definisi ilmu politik terkait dengan beberapa aspek penting seperti negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, dan kebijakan publik. Surbakti juga mengidentifikasi 5 elemen utama dalam politik. Yang pertama, usaha mencapai kebijakan bersama. Kedua, penyelenggaraan negara. Ketiga, pencarian dan pertahanan kekuasaan. Keempat, konflik dalam mempertahankan sumber daya. Dan yang kelima, formulasi serta pelaksanaan kebijakan publik. Mempelajari kebijakan publik penting karena ada 3 alasan utama menurut Thomas R.D. dan James Adelson. Yang pertama, pertimbangan ilmiah. Kebijakan publik dipelajari untuk menambah pengetahuan tentang proses, perkembangan, dan dampaknya terhadap masyarakat. Ini membantu kita memahami sistem politik dan masyarakat. Kebijakan publik bisa dipandang sebagai variabel dependen atau terpengaruh oleh faktor politik dan lingkungan, atau variabel independen, memiliki dampak pada sistem politik dan masyarakat seperti kesejahteraan sosial. Pertimbangan profesional, ilmu kebijakan publik diterapkan untuk memecahkan masalah sosial praktis. Para profesional berusaha menggunakan pengetahuan ilmiah untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari. Misalnya, jika ingin menghindari monopoli ekonomi, kebijakan yang sesuai harus diterapkan, bukan hanya dibicarakan. Pertimbangan politis, kebijakan publik dipelajari untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tepat guna mencapai tujuan yang benar. Hal ini juga berkaitan dengan analisis kebijakan atau mempelajari sebab dan akibat kebijakan dan administrasi kebijakan. Proses implementasi kebijakan termasuk diskusi politik dan pendekatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan publik memiliki banyak definisi dalam literatur ilmu politik. Secara umum, kebijakan publik melibatkan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menangani suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Beberapa definisi yang terkenal termasuk Robert Easton,
Kebijakan publik adalah hubungan antara pemerintahan dan lingkungannya, meskipun definisi ini sangat luas. Selanjutnya Thomas Erdy, kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Selanjutnya Richard Ross, kebijakan publik berfokus pada tindakan yang memiliki tujuan tertentu, bukan perilaku acak. Kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang terkait, bukan keputusan terpisah. Kebijakan publik adalah apa yang benar-benar dikerjakan oleh pemerintah, bukan hanya apa yang diusulkan. Kebijakan publik bisa bersifat positif atau negatif. Kebijakan publik biasanya didasarkan pada hukum dan memiliki kekuatan yang memaksa. Kebijakan publik dibagi menjadi beberapa kategori. Kategori yang pertama, pemerintahan kebijakan. Klaim atau pemerintahan warga untuk pemerintahan bertindak atas suatu masalah. Yang kedua, keputusan kebijakan, putusan yang diambil penjabat publik untuk mengarahkan kebijakan. Yang ketiga, pernyataan kebijakan, pernyataan formal tentang kebijakan yang diambil serta diambil seperti peraturan atau keputusan legislatif. Yang keempat, hasil kebijakan, apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah sebagai hasil kebijakan. Yang kelima, akibat kebijakan, dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan. Menurut pendapat saya, pemikiran tentang kebaikan Aristoteles yang diterapkan dalam politik modern menunjukkan bahwa kebijakan publik berperan penting dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks ini, politik berfokus pada pengelolaan kekuasaan untuk menciptakan tantangan sosial yang adil dan bermartabat. Kebijakan publik sebagai hasil pengambilan keputusan negara berfungsi untuk memecahkan masalah sosial, mengarahkan tindakan pemerintahan, dan memastikan pencapaian kebaikan bersama. Oleh karena itu, pemahaman tentang kebijakan publik sangat relevan untuk mendorong demokrasi dan kesejahteraan masyarakat dalam negara. Sekian dari saya, terima kasih.